Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa maula, amma ba'du. Kembali bersama saya pada mata pelajaran bahasa Arab. InsyaAllah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Silahkan disiapkan bukunya di halaman 62. Semangat. Materi kita hari ini masih di bab al-mihnah, akan tetapi fokusnya kita pada al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Yaitu tentang berlatih menulis. Menulis bahasa Arab. Kemarin teorinya di tarkib sudah, mufradat sudah, lalu hiwar juga sudah. Kemudian sekarang yaitu tentang al-kitabah. Al-kitabah anil mihnah, yakni menulis tentang tema al-mihnah atau profesi. Silahkan dibuka bukunya di halaman 62. Di buku halaman 62 kita ke tadrib 1 dulu. Yaitu tadrib 1 ini masih temanya tentang mempraktekkan targhib itu loh, akan tapi kita atau kalian harus menulisnya agar alkitabahnya itu juga kena materinya. Kamil hasbal dhomair. Mana kamil hasbal dhomair, sempurnakan berdasarkan dhamir atau kata ganti ya. Kata ganti kemarin mulai dari ana, nahnu, huwa, hiya, anta, dan anti sudah. Nah, misalnya nih, ana uhibbu an astariha qalilan fi baiti. Nah, teorinya kita ngulang kemarin itu yaitu bahwa jika ana itu awalnya ditambahi alif, uhibbu astarihu. Kalau anta awalnya ditambahi ta, anta tuhibbu an tastariha gitu. Lalu huwa awalnya ditambahi ya gitu, yuhibbu an yastariha. Kalau hiya seperti anta tadi ditambahin ta, tu an hiya tuhibbu. Begitu. Kalau nahnu ditambahin apa? Di awalnya ditambahin nun. Nah, awalan ini nggak akan berpengaruh pada kata kerja atau fi'il mudhari yang akhirnya itu memang huruf asli. Maksudnya huruf asli bagaimana Ustadz? Huruf asli itu yang akhirnya nggak ada tambahan wawu dan nun atau ya dan nun itu. Misalnya uhibbu akhirannya kan ba, nggak ada tambahan wawu dan nun. Beda kalau nanti misalnya yuhibbuna, yuhibbuna. Nah, itu nanti awalannya tetap awalnya tambahin. Misalnya kalau ana nggak ada, misalnya antum, antum jadinya tuhibbu, tak awalnya tetap, yaknya tetap, taknya tetap gitu loh. Akan tetapi akhirnya hanya ditambahin wawu dan nun, dan nanti akan berubah ketika ditambahin an. Bagaimana? Simak terus ya. Nah, kalau tadrib 1 kan sudah jelas tuh yang berubah itu di awalnya. Tadrib 2 ini gitu loh, apa judulnya? Kamil hasbal dhomairil jam'i. Sempurnakan berdasarkan dhomir jamak, yaitu kata ganti plural yang banyak begitu. Lah ini yang saya sampaikan di akhir tadrib 1 tadi gitu. Bahwasanya untuk awalan masih sama dengan teori sebelumnya, yaitu jika huwa tetap kalau huwa itu ya, kalau iya ya tak gitu. Hanya saja perbedaannya apa? Jika hum, nah ini karena huwa nggak mungkin, karena huwa kan satu. Kalau hum itu kan banyak di mereka, tapi banyak. Awalan tetap ya, tapi akhirnya ditambahin wawu dan nun. Jadi misalnya huwa itu yuhibbu, kalau jamak jadi yuhibbuna gitu.
Yatakallamu jadinya yatakallamuna. Nah, itu kalau hum. Begitu juga kalau antum misalnya nih. Antum itu kan dari kata anta. Antum itu kamu laki-laki satu. Kalau antum kamu atau kalian banyak gitu loh. Kalau antum masih kayak anta tadi awalan tetap ya, tapi akhirnya ditambahi wawu dan nun. Nah misalnya tuhibbu kan, tuhibbu kan anta, bisa hiya juga tapi di sini anta saja tuhibbu. Kalau mereka antum mereka bukan mereka kalian, jadinya kalian menyukai ini tuhibbuna. Tuhibbuna gitu. Jadi ini tentang dhamir-dhamir yang menunjukkan banyak. Kalau yang tadi huwa, anta, hiya itu kan satu orang. Dan untuk nama orang nih. Nah kalau dicontoh nomor tatrib 2 itu kan hum sudah, antum sudah. Kalau at-tullab, at-tullab itu bukan nama orang, iya, tapi hampir sama dengan teorinya dengan nama orang. Dan untuk nama orang jika laki-laki seperti Ahmad misalnya, maka seperti huwa. Ahmad yuhibbu, huwa kan ya. Jika perempuan misal Laila, maka seperti hiya ya. Laila misalnya kan hiya tuhibbu, jadinya Laila tuhibbu. Dan jika itu sekumpulan banyak orang laki-laki, maka seperti hum. At-tullabu, para santri, para murid tapi laki-laki. Jadinya apa? Kalau hum tadi hum awalnya ya yuhibbuna. Berarti at-tullabu yuhibbuna. Kalau jika sekumpulan banyak orang perempuan, maka seperti hunna. Lah ini yang belum hunna ini. Itu hunna itu akhirnya harus disukun tapi tambahin nun doang, nggak ada wawu, nggak ada ya gitu loh. At-thalibatu yuhbibna gitu loh. Yuhbibna. Atau misalnya yang lebih jelas lagi misalnya apa ya? Yastati'una kan misalnya di tatrib 2 ini artinya yastati'na gitu. Nggak ada tambahan wawu dan tapi cuma tambahan nun di akhir. Lah ini itu jika perempuan di sini nggak ada. Jadi yang paling berarti yang at-tullabu itu seperti apa? Seperti hum. Hum itu ya awalannya seperti huwa yang apa? Yang ditambahin ya, tapi akhirnya ditambahin wawu dan nun. Begitu, apa dipahami ya? Nah, teori terakhir adalah dan setiap kata kerja mudhari ya, fi'il mudhari ya kemarin tuh jika sebelumnya ada an. Nah, tadi kan yuhibbu, tuhibbu, yuhibbuna, tuhibbuna, uhibbu, nuhibbu. Lah itu kan gak ada annya. Nah, sekarang jika itu sebelumnya itu ada an dan akhirnya tidak ada tambahan wawu, nun atau ya nun, dan memang an uhibba, ada an uhibba atau an astariha, maka diharokati fathah akhirnya gitu loh. Huruf akhirnya itu diharokati fathah. Yang tadinya astarihu tambahi an jadinya an astariha. Nah itu yang akhirnya nggak ada tambahan wawu dan nun gitu loh. Dan jika akhirnya ada tambahan wawu nun atau ya nun, itu misalnya yastari atau yatakallamuna, tatakallamuna, nggak peduli awalnya ada ya atau tak, tapi akhirnya ada wawu nun atau ya nun, yatakallamuna, yatakallamina gitu. Terus sebelumnya ada annya, maka nun yang dibuang gitu loh. Nunnya yang dibuang, akhirnya nggak berharokat fathah lagi, tapi nunnya yang dibuang. Itu kalau di ilmu nahwu itu karena i'rabnya nasab, jadinya
dibuang nun. Tanda i'rab nasabnya adalah membuang nun. Beda kalau yang tadi yang enggak ada tambahan wawu dan nun, itu tanda nasabnya dengan fathah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anakku semuanya. Tugasnya nanti silahkan dicek di kolom tugas ya, deskripsinya. Syukron wala timamikum. Nakhtatim dirasatannya fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.